Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sesuatu yang menarik ya pada kesempatan ini tentang sapi perah ya, yaitu masa laktasi dan dry period ya sapi perah, atau dikenal dengan masa kering ya, atau kering kandang. Nah, ini penting untuk dikelola dengan baik ya. Jadi dimulai dari masa laktasi sapi perah ya. Masa laktasi sapi perah adalah periode di mana sapi menghasilkan susu ya. Susu dihasilkan pada masa laktasi ini setelah melahirkan. Catatannya ya, sapi itu harus melahirkan dulu, punya anak dulu, hingga nanti masuk pada masa kering atau dry period ya. Nah, biasanya berlangsung selama 305 hari ya, dalam waktu siklus laktasi yang ideal ya, tergantung pada manajemen dan pengelolaan serta kondisi sapi perah itu sendiri. Nah, berikut ini adalah rincian tentang masa laktasi sapi perah, dimulai dari tahapan masa laktasi ya. Masa laktasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan berdasarkan pola produksi susu dan kebutuhan fisiologis sapi. Yang pertama itu early lactation ya, jadi 0 sampai 100 hari. Di mana ini ya, pada masa ini adalah fase puncak produksi susu. Produksi susu meningkat dengan cepat dalam waktu 2-6 minggu pertama dan mencapai puncak pada minggu ke-8 hingga ke-10 ya. Kemudian kebutuhan energi tinggi pada masa ini ya. Jadi sapi sering berada dalam kondisi negatif energi balance ya, atau NEB. Di mana kebutuhan energi untuk produksi susu melebihi asupan dari makanan ya, dari ransum yang diberikan. Nah, resikonya ini terjadi gangguan metabolik seperti ketosis tinggi. Nah, manajemen penting yang harus dilakukan adalah pemberian pakan tinggi energi dan protein yang berkualitas. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan pemantauan berat badan dan kesehatan reproduksi yang ada pada sapi kita. Kemudian yang kedua kita bagi ya, mid lactation ya, sekitar 100 sampai 200 hari. Nah, di sini stabilisasi produksi susu. Jadi produksi susu mulai menurun secara perlahan tetapi masih cukup tinggi. Nah, kita upayakan jangan terlalu curam penurunannya ya. Bagaimana ya, tergantung pada pengelolaan kita, memanage mulai dari ransum yang diberikan dan sistem pemeliharaan yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian perbaikan kondisi tubuh sapi keluar dari fase NEB dan mulai mengembalikan cadangan yang ada di tubuhnya. Nah, manajemen yang penting dilakukan adalah berikan pakan untuk mendukung produksi susu, tetapi hindari terjadinya obesitas atau kegemukan pada sapi yang kita pelihara. Nah, kemudian fokus ya pada reproduksi untuk mencapai kebuntingan berikutnya. Ya, oke. Yang ketiga itu late lactation ya, sekitar 200 sampai 305 hari. Biasanya penurunan produksi susu. Nah, produksi susu menurun secara signifikan. Nah, bagaimana dengan kondisi tubuhnya? Ya, tetap stabil, diupayakan ya. Jadi sapi mempersiapkan diri untuk masa kering dan kehamilan berikutnya. Ya, jadi itu hal-hal yang terjadi pada sapi perah kita. Nah, kemudian manajemen yang harus dilakukan dan penting dilakukan,
kurangi konsentrat dalam pakan untuk menghindari kelebihan energi. Kemudian fokus pada pakan hijauan dan pemantauan kebuntingan ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat ini yang penting ya, dry period atau masa kering. Nah, istirahat sebelum laktasi berikutnya. Durasi yang ideal kisaran 45 sampai 60 hari ya. Manajemen yang bisa dilakukan atau pengelolaan yang harus bisa dilakukan ya, pakan rendah energi di awal masa kering dan pakan transisi di akhir masa kering. Nah, ada faktor yang mempengaruhi masa laktasi ini ya. Yang pertama itu adalah tentunya pakan dan nutrisi ya. Nah, ransum yang mempunyai nutrisi yang baik itu akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas susu nantinya. Nah, kekurangan energi ataupun protein ini dapat mengurangi durasi laktasi. Nah, kesehatan ternak ya, gangguan kesehatan seperti mastitis ataupun ketosis ataupun juga ada milk fever ya, ini dapat memperpendek masa laktasi nantinya. Nah, perlu juga dilakukan pemeriksaan secara rutin, itu sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif ya. Jangan sampai ternak kita itu terjadi sesuatu kita tidak tahu gitu ya. Nah, berikutnya ada yang berpengaruh itu adalah manajemen pemerahan. Pemerahan yang konsisten dan dengan teknik yang tepat ini akan juga mencegah infeksi ambing serta mendukung produksi susu secara optimal. Kemudian yang keempat ya, berhubungan dengan reproduksi. Kebuntingan harus direncanakan untuk memastikan bahwa sapi tetap berada dalam siklus laktasi ideal dengan interval kelahiran 12 sampai 14 bulan atau dikenal dengan calving intervalnya 12 sampai 14 bulan. Nah, bagaimana dari segi genetikanya? Nah, ya, atau genetik atau ras yang dipilih, tentunya ras sapi perah seperti Friesian Holstein itu memiliki kapasitas produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan ras lain. Jadi kita harus memilih yang tepat ya, mulai dari rasnya, kemudian secara recordingnya, semuanya ya, termasuk rekod produksinya. Itu harus dipilih dengan benar ya, supaya produktivitas ternak yang kita punya itu benar-benar bisa diandalkan dan bisa optimal di dalam memproduksi susu. Berikutnya adalah durasi ideal masa laktasi ya, kita bahas sedikit. Idealnya 305 dari hari laktasi plus 60 hari masa kering ya, atau dry periodnya. Nah, sementara produksi susu kumulatif, seekor sapi perah menghasilkan rata-rata 20-30 liter susu per hari selama puncak laktasi, tergantung ras ya, bangsanya, dan manajemen pengelolaan ya, atau tata laksana pengelolaan sapi perah itu sendiri. Ya, itu sangat menjanjikan sebetulnya ya, dengan kondisi sekarang di mana kebutuhan akan susu itu masih disuplai oleh impor kita yang 80% ini mengerikan sebetulnya ya dari satu sisi, dan menjadi peluang bagi kita bagaimana kita termotivasi bersemangat untuk mengelola sapi perah ini. Nah, kunci keberhasilan di dalam manajemen laktasi yang pertama itu adalah pemantauan produksi susu harian. Jadi kita identifikasi sapi dengan produksi menurun ya, untuk diintervensi secara dini ya. Kalau usaha preventif ini sangat baik ya, kita harus benar-benar perhatikan. Kemudian manajemen pakan ataupun ransum yang diberikan. Gunakan pendekatan total mix ration atau TMR untuk memastikan keseimbangan nutrisi. Kemudian kesehatan reproduksi ya,
waktu inseminasi buatan yang tepat untuk memastikan sapi tetap dalam siklus laktasi yang optimal. Kemudian kesejahteraan ternak ini harus diperhatikan. Sapi yang bebas stres cenderung memiliki masa laktasi lebih panjang dengan produksi susu yang stabil. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Kemudian manajemen laktasi dan dry period ya. Jadi kita secara khusus untuk mengelolanya ini ya. Jadi kita bahas. Nah, manajemen laktasi dan dry period atau masa kering adalah dua aspek penting dalam pengelolaan produksi susu pada ternak perah seperti sapi, kambing ataupun domba ya. Jadi berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua topik di atas sini ya, mengenai manajemen laktasi. Laktasi kalau kita segarkan lagi ya adalah periode ketika seekor ternak menghasilkan susu setelah melahirkan ya. Diingatkan setelah melahirkan, setelah beranak. Nah, tujuan manajemen laktasi adalah memastikan produksi susu berkualitas tinggi sambil ini akan nantinya menjaga kesehatan ternak. Kemudian praktek penting dalam manajemen laktasi yang jelas itu adalah pakan dan ataupun ransum dan nilai nutrien ataupun nutrisi yang ada pada ransum yang kita berikan. Nah, memberikan ransum yang berkualitas tinggi ya atau pakan yang berkualitas tinggi tentunya dengan kandungan energi, protein, vitamin dan mineral yang cukup untuk mendukung produksi susu. Kemudian menyediakan ransum yang balance ya, total mix ration atau TMR yang seimbang. Berikutnya adalah frekuensi pemerahan ya, tergantung di mana kita akan melakukan ataupun teknik pemerahannya ya. Pemerahan dilakukan bisa 2 sampai 3 kali sehari tergantung kapasitas produksinya. Ya, kalau misalnya produksinya ada yang sampai 40 liter, 35, 40 liter ya mungkin bisa ditambah durasi, tapi tetap di dalam kategori 2 sampai 3 kali sehari ya. Kemudian pemerahan secara konsisten membantu pencegahan mastitis dan meningkatkan efisiensi dari produksi susu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati dengan mastitis ini ya. Jadi kalau tidak, waduh, nanti bisa berabe. Nah, kemudian kesehatan adar atau ambing ya, ambing sapi yang kita pelihara, melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah infeksi seperti mastitis ya. Ini berhubungan juga bagaimana tata laksana pengelolaan ataupun pemerahan, perkandangan, sanitasinya ya. Kemudian sanitasi peralatan pemerahan dan kebersihan kandang itu sangat penting. Berikutnya adalah manajemen reproduksi. Jadi memastikan siklus reproduksi berjalan baik ya untuk mempertahankan interval kelahiran yang ideal ya, sekitar ya, kita ulangi lagi 12 sampai 14 bulan untuk calving intervalnya ya. Kemudian memonitoring produksi susu atau kita lakukan recording ya, memantau kuantitas dan kualitas susu termasuk kadar lemaknya, proteinnya dan laktosanya. Itu harus benar-benar kita pantau dengan baik. Nah, sekarang dry period atau masa kering. Jadi dry period adalah periode istirahat untuk ternak perah ya. Biasanya berlangsung sekitar 45 sampai 60 hari sebelum kelahiran berikutnya. Nah, pada masa ini ternak berhenti di perah untuk memulihkan jaringan ambing ya dan mempersiapkan produksi susu berikutnya. Kalau ditanya apa tujuan masa kering ini ya, memberikan waktu regenerasi jaringan sekretori di ambing, kemudian meningkatkan produksi susu pada laktasi berikutnya ya, kemudian mendukung perkembangan janin selama kebuntingan. Nah,
Bagaimana kita memanage dry period ini ya? Jadi pertama, penghentian pemerahan ya dilakukan secara bertahap ya ataupun secara langsung ya. Ada teknik yang memang dilakukan bertahap ataupun secara langsung ya, tergantung pada kondisi ternak dan produksi susu yang tersisa. Kemudian pemberian pakan yang rendah energi dengan mengurangi konsentrasi pakan ataupun langsung untuk menekan produksi susu secara alami. Kemudian fokus pada pakan yang mendukung kesehatan tubuh dan embrio ataupun janin pada ternak yang bunting tadi, yang mau dikering kandang tadi. Yang ketiga tentunya juga pengendalian mastitis di masa kering kandang ini. Nah, memberikan terapi antibiotik pada masa kering kandang ini untuk mencegah infeksi ambing selama masa kering, karena ini kondisi biasanya diperah kemudian tidak diperah, ini juga bisa terjadi resiko ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Kemudian menggunakan metode tip sealant atau penyumbat puting untuk mencegah masuknya patogen ya. Kemudian yang keempat itu monitoring kondisi tubuh atau body condition score atau dikenal dengan BCS, bukan BTS ya, BCS. Kemudian mempertahankan BCS ini pada angka yang ideal, kisarannya 3 sampai 3,5 untuk mencegah obesitas ataupun terlalu gemuk ya. Kemudian kekurangan energi saat laktasi berikutnya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, ini juga berkaitan dengan pentingnya sinkronisasi laktasi dan masa kering ini ya. Jadi manajemen laktasi yang baik harus diimbangi dengan masa kering yang efektif agar produktivitas ternak perah tetap optimal dari waktu ke waktu. Bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan ya? Pendekatannya harus holistik pada kedua fase ini ya. Nah, ini akan mendukung kesehatan ternak, kemudian keberlanjutan produksi susu pada peternakan kita dan efisiensi operasional nantinya. Nah, manajemen laktasi untuk mempertahankan produksi susu. Jadi manajemen laktasi yang efektif ini bertujuan untuk mempertahankan produksi susu yang stabil dan berkualitas tinggi sepanjang periode laktasi. Nah, hal ini membutuhkan pendekatan terpadu yang mencakup mulai dari nutrisinya atau nutrien pada ransum, kesehatan ternaknya, dan pengelolaan reproduksinya. Nah, berikut ini langkah-langkah penting dalam memanage masa laktasi ya untuk mempertahankan produksi susu. Yang pertama, nutrisi yang tepat. Jadi nutrisi atau di dalam ransum ya adalah faktor utama yang mempengaruhi produksi susu. Nah, pakan berimbang atau balance ya, atau ransum yang seimbang ya. Nah, berikan ransum yang kaya akan energi seperti protein, mineral, dan vitamin ya, kecukupan kalsium dan fosfornya ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya milk fever dan lain-lain ya. Tiba-tiba sapinya ambruk ini harus diantisipasi. Kemudian kombinasi pakan hijauan seperti rumput ya dan legume serta konsentrat berkualitas tinggi sangat penting. Jadi kita baik hijauan ataupun konsentrat disiapkan yang berkualitas, di samping kuantitasnya yang disesuaikan dengan produksi susunya tentunya ya. Kemudian bisa juga dilakukan suplementasi nutrisi, misalnya ya ditambahkan mikromineral, mulai yang makro ataupun yang mikro, ada kalsium, fosfor, magnesium ataupun selenium ataupun yang lain ya, zinc ya, yang berhubungan nanti bisa mensupport bagaimana tidak hanya
produksi, tapi juga imunitas dari ternak kita. Jangan sampai terjadi masalah misalnya penyakit ya, ataupun defisiensi yang dapat menurunkan produksi ya. Nah, berikan buffer feed, misalnya natrium bikarbonat untuk mengurangi resiko asidosis pada rumen ya. Jadi itu juga bisa terjadi ya, terjadi asidosis ya di dalam rumen sapi ternak ataupun sapi perah kita. Kemudian manajemen air ya. Pastikan ketersediaan air bersih sepanjang waktu. Sapi perah membutuhkan sekitar 4-5 liter air untuk setiap liter susu yang dihasilkan. Setiap liter loh, 4-5 liter setiap liter susu yang diberikan. Bisa dibayangkan kalau 20 liter saja, 20 kali 5 itu sudah sekitar 100 liter, cukup banyak. Makanya itu harus difikirkan dengan baik ataupun di manage dengan baik tentang air ini. Jangan dikatakan ya, boleh dikatakan sederhana, tetapi harus direncanakan dan membuat strategi yang baik. Kemudian berikutnya adalah frekuensi dan teknik pemerahan. Jadi frekuensi pemerahan dulu ya, kita bahas. Pemerahan 2 kali sehari adalah standar, namun untuk sapi yang produksinya tinggi bisa dilakukan 3 kali sehari. Ini dapat meningkatkan output ataupun produksi sapi atau susu perah kita. Nah, kemudian teknik pemerahan, gunakan teknik yang konsisten ya, untuk memastikan ambing kosong sepenuhnya setelah diperah. Sisa susu dapat memicu interaksi ataupun infeksi mastitis akan menurunkan produksi ya. Misalnya teknik apakah kita menggunakan Woolhind ya, kemudian apakah kita menggunakan Knevolen ya, ataupun nanti diakhiri dengan menggunakan teknik stripping. Tapi kalau itu di peternakan rakyat ya, silahkan nanti. Kalau di perusahaan yang sudah besar atau usaha yang cukup banyak ya sudah, kita gunakan mesin perah ya, tergantung kemampuan dan kondisi peternakan kita. Kemudian berikutnya adalah sanitasi. Pastikan kebersihan alat pemerahan dan ambing untuk menghindari terjadinya infeksi. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, pengendalian mastitis ya. Mastitis adalah salah satu penyebab utama turunnya produksi susu. Deteksi dininya bisa dilakukan dengan kita menggunakan tes CMT ya, atau California Mastitis Test ya, secara rutin untuk mendeteksi mastitis subklinis. Nah, pengobatan dan pencegahan ya, tentunya kita harus lebih baik itu dilakukan upaya preventif pencegahan daripada tindakan pengobatan ataupun kuratif. Terapkan terapi antibiotik jika diperlukan loh ya. Jadi tidak harus, dan pastikan pengobatan selesai sesuai anjuran dokter hewan ya, atau tenaga kesehatan untuk sapi ya. Jaga kebersihan kandang dan lantai untuk meminimalkan paparan patogen ya. Nah, berikutnya adalah pengelolaan reproduksi. Reproduksi optimal memastikan sapi tetap berada dalam siklus laktasi yang produktif. Kemudian dilakukan pengamatan estrus ya, identifikasi tanda-tanda birahi untuk memastikan inseminasi buatan dilakukan pada waktu yang tepat. Kemudian interval laktasi ideal ya, usahakan interval antara kelahiran tidak lebih dari 12 sampai 14 bulan untuk menjaga produksi susu yang konsisten nantinya. Kemudian yang kelima, penyesuaian pakan berdasarkan fase laktasi. Intinya pakan ataupun rasium disesuaikan dengan produksi susunya. Setiap fase laktasi membutuhkan manajemen nutrisi yang berbeda ya. Awal laktasi 0 sampai 70 hari misalnya, fokus pada pemulihan dan pasca kelahiran, dan peningkatan konsumsi pakan untuk mendukung puncak produksi.
puncak laktasi bisa 70 sampai 120 hari. Ini pastikan bahwa pasokan energi tinggi untuk mempertahankan produksi yang maksimum. Kemudian laktasi akhir di atas 120 hari ya, kurangi konsentrat secara bertahap untuk mencegah obesitas sebelum masuk masa kering ya. Diupayakan tetap panduannya adalah produksi susu, baru kita susun ransumnya, karena memang untuk sapi perah ini adalah khas. Bagaimana kita menyusun ransum itu disesuaikan dengan produksi susunya sebagai patokan. Yang keenam itu kita lakukan monitoring produksi susu dan kondisi tubuh ya. Kita lakukan recording ya pada sapi, pencatatan semua kondisi sapi kita mulai dari produksi susunya ya. Jadi catat hasil produksi susu harian ya, untuk mendeteksi penurunan produksi yang tidak wajar. Misalnya ya, kondisi tubuh kita bisa kita ukur ya, body condition score atau BCS-nya. Pertahankan BCS sapi perah pada angka 2,5 ataupun sampai 3,5 ya selama laktasi. Penurunan BCS dapat menandakan defisit energi atau masalah kesehatan. Kemudian yang ketujuh, kenyamanan ternak. Ini penting ya, animal welfare ya. Stres dapat menurunkan produksi susu. Oleh karena itu pastikan sapi yang kita miliki ya memiliki akses ke area berteduh ataupun tempat istirahat yang nyaman ya, kalau kita mengelolanya di padang pengembaraan. Termasuk kalau dikandangkan itu juga ada exercise-nya ya, bergerak. Jangan dibiarkan di dalam kandang terus, kasihan dia. Kemudian hindari overstocking di kandang untuk meminimalkan kompetisi pakan yang mungkin bisa terjadi. Yang berikutnya yang ke-8, penggunaan teknologi ya. Bisa menggunakan AMS ya, automatic milking system ya, menggunakan teknologi pemerahan otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Ini bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah punya kemampuan ya. Kalau tidak ya berat ini ya pendanaannya. Kemudian precision feeding ya, gunakan sistem pemberian pakan otomatis untuk memastikan sapi menerima nutrisi yang optimal. Nah, dengan menerapkan manajemen ini ya, kita berharap nanti, tapi dilakukan secara konsisten ya. Jadi produksi susu dapat dipertahankan dalam jumlah yang tinggi, tidak terlalu curam penurunannya. Ini yang kita harapkan. Dengan juga kualitas yang sesuai standar di pasar itu juga harus kita pertahankan. Sekaligus apa? Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak yang kita pelihara. Dengan demikian kita berharap maka produktivitas ternak kita itu tinggi ya, sapi kita, dan kita berharap juga bahwa ya kebutuhan akan susu ini pelan-pelan bisa kita bisa kita penuhi bersama, karena ini sangat penting ya untuk kemandirian dan ketahanan pangan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.